Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin langsung oleh Sandi. Doa mulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menggunakan hand sanitizer biar tetap steril dan terhindar dari kuman. Harum ya? Enggak dingin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya untuk kehadirannya. Nail Stephen Bilmantara, Ada. Sandi Surya Pratama, Hadir. Aditya Dwi Saputra. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya, tidak ada yang izin hari ini. Sebelumnya, Bapak akan bagikan modulnya ya. Ya. Nah, silakan dibuka modulnya. Nah, di situ ada teks kan ya tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan tentang organ gerak manusia dan hewan, dan juga di sini ada sedikit cerita. Nanti kita tentukan untuk ide pokoknya seperti itu ya. Nah, paham kan ide pokok itu apa? Paham. Apa ide pokok? Yang kesat. Apa ayo? Ya, lupa deh. Ide pokok adalah Pak. pokok permasalahan atau pokok pembahasan utama yang ada di kalimat. Nah, contohnya seperti di sini kan ada paragraf pertama. Jadi ide pokoknya itu biasanya ada di awal kalimat. Ya. Nah, ya, mungkin langsung saja ya. Silakan dari siapa tadi namanya? Happy. Silakan baca untuk paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Lanjut. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, setelah kita membaca, di sini kan sudah jelas bahwasanya dalam organ gerak itu ada dua, yaitu ada tulang dan juga ada otot. Nah, di sini di organ gerak sendiri, otot adalah sebagai penggerak aktif. Jadi otot itu yang menggerakkan tulang. Tulang itu hanya sebagai penopang saja, yang menggerakkan itu adalah otot seperti itu. Jadi di organ gerak ini ada dua, yaitu organ gerak aktif dan pasif. Yang aktif itu adalah otot, yang pasif itu adalah tulang. Nah, di sini kan coba dilihat juga modulnya. Di situ kan sudah ada beberapa contoh. Yang nomor satu itu ada tentang ikan, organ gerak ikan. Nah, organ gerak di ikan ini adalah sirip dan ekor. Jadi yang bergerak di situ adalah sirip dan ekornya. Fungsinya untuk membantu ikan bergerak maju, mundur seperti itu ya. Di situ juga ada contoh organ gerak di katak. Amfibi.
Bibi, yaitu kaki dan tangan. Nah, seperti itu. Jadi yang menggerakkan kaki dan tangan itu adalah otot, dan yang menopang itu adalah tulangnya, seperti itu. Nah, sama juga di organ gerak manusia, silakan dibuka lagi ya. Di organ gerak manusia di situ juga dibantu untuk menggerakkan tulang, yaitu menggunakan otot itu tadi. Jadi sama. Nanti untuk manusia itu kan ada tangan, ada kaki juga. Nah, di situ juga bergerak menggunakan otot dan tulang. Ya, dari organ gerak tadi bisa kita ambil contoh saja ya, biar lebih jelas. Nah, kita coba untuk siapa tadi? Kevin ya. Ya. Nah, untuk Kevin, berikan salah satu contoh organ gerak yang bisa bergerak. Contohnya seperti tangan itu kan, ya. Nah, itu kenapa bisa bergerak? Karena ada yang otot yang menggerakkan. Nah, karena ada otot yang menggerakkan tuh tulang, sehingga tangan bisa bergerak. Nah, contoh lainnya juga bukan cuma di tangan, jadi di anggota tubuh yang lain juga ada seperti kaki, leher. Kalau kaki gimana kaki? Coba berjalan. Nah, itu juga faktor dari organ gerak, yaitu otot dan juga tuh tulang. Nah, seperti itu ya. Gitu. Nah, selanjutnya juga kita di leher, pokoknya di persendian itu kita ada otot dan juga tulang untuk menggerakkan itu. Contohnya di leher ya, leher bisa geleng-geleng, itu juga merupakan sistem dari organ gerak, seperti itu. Sama juga di hewan seperti itu, seperti yang tadi ikan bergerak melalui sirip, terus katak menggunakan kaki dan tangan, gitu. Sama yang hewan-hewan lainnya juga, kambing menggunakan kaki ya. Selanjutnya buka di halaman terakhir. Di halaman terakhir itu kan ada soal berlatih. Nah, yaitu ada soal latihan tentang ide pokok. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, ide pokok adalah pokok permasalahan atau permasalahan utama yang ada di kalimat. Nah, di kalimat pertama seperti itu. Tadi yang dibaca tentang organ gerak manusia dan hewan itu kan ada 4 paragraf. Jadi cara menentukan ide pokoknya itu biasanya berada atau didapatkan di awal kalimat, di awal paragraf. Contohnya di sini. Nah, ini kan ada contohnya ya di paragraf 1. Itu ide pokoknya adalah dari soal yang ada di cerita yang tadi, yang ini, yang awal. Itu ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, setelah itu dikembangkan melalui kalimat pengembang. Yang selanjutnya itu setelah titik, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, itu dibilang kalimat pengembang. Ya, paham? Tapi itu paragrafnya ada 4 Pak. Ini Nah, di sini ada 5 ya, berarti ini lebih kolomnya 1. Jadi nanti selanjutnya untuk paragraf 2, 3, dan 4 kita tentukan untuk ide pokok dan kalimat pengembangnya ya. Nah, silakan nanti dikerjakan individu. Sudah dikerjakan ya soalnya ya? sudah. Nah, langsung kita bahas ya. Untuk paragraf 1 kan sudah ada di buku. Nah, selanjutnya paragraf kedua langsung dari Kevin. Oh, yang ide pokok. Ya, silakan ide pokoknya apa? Adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Penggerak ya. Bagus, tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk kalimat atau ide pokoknya adalah biasanya terletak di awal paragraf. Nah, untuk kalimat pengembangnya organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, betul. Jadi kalimat pengembang adalah penjelasan atau pengembangan dari ide pokok tadi ya. Nah, selanjutnya untuk paragraf keempat. Silakan untuk Sandi. Ide pokoknya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Kalimat pengembangnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ya tadi sudah menentukan ide pokok juga sudah ya. Dan apa yang Bapak jelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia mungkin sudah paham semua. Ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan menyimpulkan bahwasanya untuk ide pokok adalah kalimat utama atau kalimat pokok yang ada di yang biasanya didapatkan di awal kalimat. Dan pada organ gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua, yaitu otot dan tulang ya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Nah, sebelum kita akhiri, silakan untuk Adit untuk memimpin doa. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.